Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya nak, semua nak? Sehat Bu, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke lah, alhamdulillah. Langsung aja kita ya. Ada banyak ini materi yang mau Ibu sampaikan. Langsung ya. Ya, Bu. Ya Bu. Oke. Hari ini kita akan memasuki materi mengenai biaya produksi. Nampak kan nak PPT Ibu di sana? Nampak Bu. Oke. Sebelum kita memasuki biaya produksi, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tuh adalah untuk memahami mengenai apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi, lalu apa sih jenis-jenis biaya produksi, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam penerimaan atau revenue. Lalu selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan konsep laba maksimum. Oke, lanjut kita ya. Iya, Bu. Oke. Pertama kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Jadi yang dimaksud dengan biaya produksi itu adalah sejumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan output ataupun barang yang diproduksi. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Oke, kata kuncinya biaya produksi itu cukup kalian mengingat itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk apa? Untuk menghasilkan barang maupun jasa gitu ya. Oke, selanjutnya biaya produksi itu terbagi dua nak, biaya eksplisit dan biaya implisit. Ada yang paham mengenai biaya eksplisit dan biaya implisit? Nggak ada Bu. Oke, Ibu jelasin ya, dengerin ya. Ya Bu. Oke, yang dimaksud dengan biaya eksplisit itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sejumlah uang untuk memproduksi atau untuk membeli faktor-faktor produksi. Kemarin apa aja yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi, nak? Ada yang ingat? Ada 4 Bu. Apa tuh? Produksi itu kan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan, Bu. Nah, ya itu dia. Jadi biaya eksplisit ini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun membayar gaji seperti itu ya. Iya Bu. Karena nak. Oke, lanjut kita. Yang lain mana nih suaranya kok? Gak semangat Ibu lihat. Halo, lanjut kita nak. Lanjut, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai biaya implisit. Jadi yang dimaksud dengan biaya implisit itu nak kebalikan dari biaya eksplisit. Dimana kan tadi biaya eksplisit itu pengeluaran sejumlah uang. Nah kalau di biaya implisit ini pengeluaran yang tidak berwujud uang seperti itu. Emang ada ya Bu contohnya? Ada seperti mesin, kan kalau kita udah punya mesin tuh mungkin ada biaya yang dikeluarkan namun tidak perlu memakai uang, hanya di awal aja memakai uang, tapi kelanjutan untuk memproduksi itu mungkin mesin itu tidak akan membutuhkan uang seperti itu. Sejauh ini paham pembeda antara eksplisit dan biaya implisit? Paham, Bu. Lanjut kita. Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Lanjut ya. Jenis-jenis biaya produksi. Ibu harap kalian di sini paham ya nak, maksudnya fokus ya nak ya, karena di sini kita masuk rumus. Oke? Oke, Bu. Oke, di sini ada berapa ini? Ada 7 nanti ya. Kita mulai dari yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, atau disingkat juga dengan FC. Pengertian dari fixed cost itu adalah biaya total yang tidak berubah dalam periode tertentu. Apa tuh contohnya nak? Fixed cost nak? Tidak berubah-berubah dia, fix aja gitu. Biaya untuk barang itu. Siapa yang tahu? Contoh dari fixed cost. Halo? Ini masih ada nggak sih orangnya nak? Minggu lalu semangat loh belajarnya. Risnawati? Iya, Bu. Tahu nak contohnya apa nak? Iya, Bu. Apa nak? Oke lah ibu contohkan aja ya. Gaji.
No, biaya fixed cost itu nak seperti sewa gedung, itulah yang dimaksud dengan fixed cost, mesin gitu loh nak. Karena dia bersifat tetap nilainya. Asuransi. Misalnya, Bagian listrik termasuk, Bu? apa nak? Bagian listrik. Tagihan listrik itu tidak termasuk. Nanti itu termasuk ke biaya Asuransi. variabel. Oke, kita lanjut dulu ke biaya variabel biar lebih paham ya, yang membedakannya apa ya. Kalau biaya variabel itu biaya yang totalnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Contohnya apa tadi? Seperti membayar gaji pegawai atau membeli faktor-faktor produksi. Kenapa bisa berubah-berubah, Bu? Yalah, misal nih Ibu memproduksi dengan kapasitas jumlah produksinya itu ada 10, dengan tenaga kerjanya itu cukup 5 gitu kan. Cuman untuk periode berikutnya Ibu menambahkan jumlah produksi Ibu menjadi 20. Otomatis faktor-faktor produksi Ibu pun harus berubah ya, karena untuk memaksimalkan kinerja perusahaan Ibu ya kan. Jadi terjadilah perubahan antara tenaga kerja yang tadi cuma 5 bertambah menjadi 10. Makanya dikatakan dia biaya variabelnya itu berubah-berubah seperti itu. Beda halnya dengan biaya fixed cost. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Lanjut kita ya. Biaya total atau bisa dibilang total cost atau bisa disingkat TC. Nah, kalau biaya total itu kalian cukup mengingat antara biaya tetap dengan biaya variabel. Mana nih? Biaya tetap. Jadi cukup dijumlahkan fixed cost dan variable cost-nya, nak. Oke? Gampangnya nih, ya kan? TC itu rumusnya cukup fixed cost ditambah dengan variable cost. Atau TC itu sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Ingat? Ingat, Bu. Oke, nanti di akhir ada soal ya, nak ya. Lanjut kita ke biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, bisa disingkat dengan AFC. Lalu AFC ini nak rumusnya cukup fixed cost, mana tadi fixed cost? Fixed cost dibagi dengan Q. Apa itu Q? Ada yang tahu? Jumlah, Bu. Ya, jumlah barang jadinya ya. Quantity. Iya, quantity. Memang kalau ininya quantity, maksudnya pengertian dari Q itu adalah jumlah barang yang dihasilkan atau outputnya. Oke? Lanjut kita, biaya variabel rata-rata atau disingkat AFC. Beda ya sama biaya tetap rata-rata, ini variabel, berubah-berubah. Oke? Kunci ya, nak ya. Oke, Bu. Rumusnya AFC sama dengan fixed cost dibagi quantity, output. Variable cost. Oke. Lanjut kita, biaya total rata-rata. Kalau biaya total rata-rata ini, nak, cukup kalian pahami aja total cost yang ini dibagi quantity. Jadi poin 4, 5, dan 6 ini cukup kalian bagikan dengan quantity aja, nak, rumusnya. Atau bisa juga AC itu penggabungan antara AFC ditambah AVC. Ada yang dibingungkan? Halo? Lanjut kita. Lanjut. Lanjut, Bu. Paham ya? Diingat rumus-rumusnya. Ingat, Bu. Oke. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Oke, lanjut kita. Nah, yang terakhir biaya marginal atau biaya tambahan. Nah, biaya yang totalnya tidak berubah dalam periode tertentu. Rumusnya itu marginal cost sama dengan delta TC dibagi delta Q. Oke, delta TC ini bisa sama halnya dengan TC kedua dikurang TC ke-1 per Q kedua dikurang Q1. Oke, nanti kita implementasikan ke soal aja biar lebih paham ya. Tapi diingat rumusnya. Oke? Paham ya, Risna, Siti, Khadijah, Akbar, dan kawan-kawan? Ya, Bu. Oke, ini kurvanya. Perhatikan kurvanya, nak. Apa tadi? Variabel cost ya, variabel. Yang namanya variabel itu pasti berubah-berubah. Oke? Contohnya, Ibu memproduksi apa ya? Es krim 10 dalam 1 hari dengan kapasitas jumlah tenaga kerjanya itu cukup 1. Oke, itu Ibu jualan di hari Senin tuh. Nah, besoknya Ibu jualan ingin meningkatkan jumlah produksi Ibu menjadi 20, otomatis
Ibu harus meningkatkan jumlah tenaga kerja ataupun bisa juga meningkatkan faktor-faktor produksi lainnya seperti bahan bakunya pun Ibu tingkatkan seperti itu. Makanya terjadilah perubahan-perubahan, Nak. Oke. Ingat ya, variabel itu selalu berubah-berubah. Kalau dia fixed cost biasanya itu bersifat tetap. Inilah dia, makanya garis kurvanya itu lurus saja, tidak ada ke atas, ke bawah seperti itu. Oke? Lanjut kita ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau tadi kan itu biaya produksi, artinya pengeluaran yang terjadi. Sekarang penerimaan, gitu kan? Nah, kalau penerimaan atau revenue itu terbagi 3. Ada penerimaan total, di mana total penerimaan ini didapat dari jumlah barang yang terjual di pasar pada tingkat harga tertentu. Oke? Harga di pasar itu bisa disingkat dengan P, ingat ya. Maka rumusnya adalah total revenue sama dengan harga dikali quantity. Oke? Kunci ya. Krisna. Ya, Bu. Oke. Yang kedua adalah penerimaan rata-rata atau bisa disingkat dengan AR, di mana pengertiannya itu adalah total penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang dijual. Sehingga rumusnya itu adalah AR sama dengan total revenue yang pertama ini dibagi oleh quantity atau jumlah barang yang dijual. Oke? Paham, Nak? Atau bingung, Bu? Bingung pun nggak apa-apa, biar kita jelasin lagi. Ulang, Bu. Ulang lah, Bu. Yang mana, Bu? Agak sedikit bingung. Bingung ya, karena banyak rumus ya, Nak ya. Jelas. Mau dibingungnya di bagian mana? Yang marginal. Yang mana, Nak? Yang original itu, Bu. Original. Itu contohnya Apa, Nak? Nggak jelas, Risna. yang dibagi. Itu contohnya itu Risna suaranya nggak kedengaran, Nak, di sini, Nak. Atau gini aja deh. Kita selesaikan dulu materi kita jumpai soal. Kalau memang ada yang dibingungkan, kita cari titik kebingungannya di mana, oke? ya, Bu. Oke, terakhir ini penerimaan marginal. Rumusnya itu cukup marginal, rumusnya itu cukup delta TR dibagi delta Q. Oke, Nak, kalau delta itu selalu TR yang kedua dibagi dengan TR yang ke-1. Itulah kalau delta, oke? Sama halnya berikutnya juga begitu. Yang TR ketiga dibagi dengan TR kedua. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas tentang laba maksimum. Ingat aja rumusnya laba. Laba itu merupakan keuntungan yang didapat dari penerimaan total dikurangi biaya total. TR dikurang TC, oke? Sedangkan yang kedua break even point. Kalau BEP ini artinya titik impas, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami keuntungan gitu loh. Pulang modal kalau bahasa kita. Oke? Rumusnya itu adalah TR sama dengan TC. Selanjutnya, penerimaan maksimum adalah penerimaan saat mencapai paling tertinggi dicapai saat penerimaan marginal sama dengan 0 dengan rumus TR maksimum dibagi TR maksimum itu sama dengan MR sama dengan 0. Oke ya. Selanjutnya laba maksimum itu keuntungan tertinggi yang diperoleh perusahaan. Ingat ya, Nak, ini kuncinya ini sering keluar saat ujian nih. Syarat laba maksimum itu ketika MR sama dengan MC. Kunci ya. Oke. Halo. Oke, Bu. Lanjut. Oke. Tadi dicatat enggak ininya, rumusnya? Dicatat ya. Bagian, Bu. Oke, Ibu harap ini kan ada contoh soal nih. Dengan adanya ini mungkin akan mempermudah kalian memahami dari kegunaan rumus-rumus tersebut. Oke? Bu. Aja kita eksekusi ya. Aduh, nampak pula soalnya. Oke. Tadi TC apa, Nak, rumusnya, Nak? FC Apa? TC ditambah TFC tambah TVC. Oke. TFC tambah PC.
Ya. FC tambah PC. TFC ditambah DVC. oke. Berarti berapa itu kalau dijumlahkan? TVC-nya berapa? 40, Bu. Oke, paham ya, gampang kan? Berarti berikutnya ngerti juga lah ini berapa lah ini coba. 50. Oke, selanjutnya berapa? 80. Oke, 80. Nampak nggak di sana, Nak, PPT Ibu? Oke, Bu. selanjutnya 100 ya, gampang lah ini. Oke, berikutnya, Nak. Tadi rumus AFC apa? Siapa yang ingat? Per Q. FC per Q ya? DPC per Q ya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau kita masukkan soalnya ini gimana? 20 per 20 per 20 per 1, benar. 20 per 1 sama dengan 20. 20. Untuk yang kedua berapa? 20 juga, Bu. 20 per 2 ya, Nak ya? Oke. Selanjutnya 20 dibagi 3, Oh, 6,7. 7. Oke, diingat ya, Nak ya, rumusnya ya. Sebenarnya ini gampang, cuman harus diingat gitu loh. Oke. Yang terakhir berapa ini? 20 dibagi 4 berapa? 5. Oke. Bu. Selanjutnya tadi rumus AFC apa? 10 dibagi itu, Bu. AFC dan AVC itu sama. Iya. Jadi berapa, Nak? 20. 20 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 20. Kalau yang ini? 15. Oke. Kalau yang ini 20. berapa? 20. 20. Oke. Yang ini 20. 20. Oke. AVC paham ya? Berarti kan? Gampang kan, Nak? Oke. Kalau tadi AC rumusnya apa ya? DC per Q. DC per Q. Atau ada dua tadi tuh rumusnya. AFC tambah AFC. Ya, betul. Kita tes ya. Tadi rumus yang pertama TC per Q berapa, Nak? Berarti 40. Kalau AVC ditambah AVC berapa? 40. Sama kan? Iya, Bu. Oke, selanjutnya berapa, Nak? TC per Q berarti 50 dibagi. Hasilnya? 25. Oke, kita tes di yang rumus kedua. 10 ditambah 15. Sama ya, Nak ya, hasilnya kan? Iya, Bu. Oke. Kalau ini 80 dibagi 3. Kalau kalian bingung nih kan, ada soal nih koma-koma, aduh nggak sempat lagi jumlahin koma-komanya kan gitu. Kalian ambil rumus kedua aja, Nak. Jadi 20 ditambah 6,7. Itu pasti jawabannya sama. 20. Oke, yang terakhir, Nak. 100 dibagi 4. 25. 25. Sama ya, AFC ditambah AVC ya. 25 ya. Oke. Yang terakhir, MC tadi rumusnya apa? Siapa yang ingat? Delta TC per delta Q, Bu. Oke, delta TC dibagi delta Q. Benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang paham delta itu apa? Jumlah, Bu. Pengurangan ya. Pengurangan antara TC kedua dengan TC pertama. Berhubung di sini tidak ada TC pertama, maka kita cukup menggarisbawahin aja. Kita kosongkan aja, mana nih? Kita kosongkan aja. Jadi kita bergeraknya dari mana, Bu? Dari poin yang kedua ini. Oke? Berarti TC yang kedua dikurang dengan TC yang pertama, berapa, Nak, selisihnya, Nak? 10. 10. Q yang kedua dikurang Q yang ke-1, berapa, Nak, selisihnya? 1. Oke, jadi tadi 10 per 1. 1. Hasilnya 10 ya? Benar, Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu.
Oke, berarti yang next-nya berapa? Siapa yang bisa? 30. 30, Bu. 30 per 1 ya? Iya, Bu. Oke, gampang kok gitu kan. Selanjutnya nak, 20. 20. Oke, sejauh ini paham ya kalau jumpa soal kayak gini ya. Ya, Bu. Next kita soal seperti ini. Oke, siapa yang bisa ngejawab ini nak? Monggo. Ada yang bisa? Mau kita bedah sama-sama? Rizna, Mustia, Masih dicari, Bu. bisa dicari anak ya. Yang lain gimana? Mau masih nyari, Bu. Oke. Ibu bantu nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Mau bantu ya, Bu. Rizna, keterangan di sini itu apa aja yang kamu ketahui nak dari soal ini? Kuantitasnya, Bu. Oke, kuantinya 7 benar. Apa lagi? AFC-nya 15.000, Bu. AFC. AC, variable cost lah, nah, average cost-nya AC ya. Ya, Bu. Oke, AC-nya berapa? 15.000. Bentar ya, Rizna ya. Ibrahim, apa lagi yang kamu ketahui dari sini, Ibrahim? FC sama dengan 35.000. Oke, FC-nya 35.000. Oke. Ditanya. Apa tuh yang ditanya? Ditanya average variable cost. Disingkat? Ya, Bu. AFC-nya, Bu. AFC. AC, Bu. AFC, gampang kan, nak? Ya, Bu. Oke, siapa yang bisa jawab? Yuk, Ibu kasih kunci ya. Rumus AC apa? PC per Q. Apa, nak? AC, monggo, siapa yang tahu? AC. Tadi loh. Apa rumus AC, nak? AC tambah. Kita pakai rumus Iya, Oke. AF tambah AFC ditambah AFC. APC. Sorry. Ditambah AFC, benar ya? Benar, Bu. Nah, berdasarkan yang diketahui ini, apa yang bisa kita selesaikan dari rumus ini dulu? Cari AFC. Apa, nak? Cari AFC dulu, Bu. Cari AFC, benar. Siapa tuh? Coba kali dia. AFC rumusnya apa? Per Q, FC per Q. FC per Q, oke. Anda tahu Jawabannya FC-nya berapa? 5.000 jawabannya, Bu. 5.000. 5.000. Selesaikanlah dulu, oke? 5.000 bagi 35.000. 5.000 bagi 7. 35.000 dibagi 7, berapa? 5.000. Berapa, nak? 5.000 ya? Iya, Bu. Oke. Sudah dapat AFC-nya? Udah, Bu. FC. Oke, udah dapat ya. Jadi kita tinggal mencari apa? Cari itu FC ya? FC. Oke, AC-nya berapa, nak? AC-nya 15.000, Bu. 15.000. Oke, sama dengan ya kan? AFC-nya tadi udah kita cari sama-sama, hasilnya itu 5.000. Cuman yang ditanya sekarang ini adalah AFC. Oke. Berarti 15.000 dikurang 5.000, Bu. Oke, 15.000 dikurang 5.000 langsung aja ya, 10.000 ya kan? 10.000. Ya, Jadi, Bu. nak, AFC-nya berapa, nak? 10.000. Udah selesai. Itu aja soalnya, gampang kan? Ya, Bu. Gampang. Jadi kalau nanti ada soal lagi di psikologi udah aman lah itu ya. Yes. Oke, ada yang dipertanyakan, ada yang dibingungkan, ada yang dipahami. Gimana? Udah selesai kita ini. Paham, nak? Paham. Oke,
Oke. Paham ya? Semua paham ya? Oke. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk dikerjain ya, Nak, ya, soal-soal psikologinya ya. Iya, Bu. Oke, Bu ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.